matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Halo, perkenalkan nama saya Kristi Megawati Langitan, Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran matematika kelas 8, materi tentang teorema Pitagoras. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran melalui video kita di saat ini adalah memahami teorema Pitagoras dan menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku jika dua sisi lainnya diketahui. Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah teorema yang pertama kali dibuktikan kebenarannya oleh seorang matematikawan Yunani kuno yang bernama Pitagoras. Nah, ini adalah gambar atau sketsa wajah dari Pitagoras. Teorema Pitagoras sering juga disebut dengan hukum Pitagoras atau dalil Pitagoras. Nah, bunyi dari teorema Pitagoras itu sendiri adalah jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Oke, sekarang mari kita melihat hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Bagaimana kita menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku jika panjang dua sisi lainnya itu kita ketahui. Misalkan di sini ada satu segitiga ABC, dan segitiga ini adalah segitiga siku-siku di C. Sekarang bagaimana kita menghubungkannya dengan teorema Pitagoras? Sebelumnya kita harus memberikan nama dari sisi masing-masing sisi pada segitiga siku-siku. Saya ingatkan kembali pelajaran kita sebelumnya, yaitu pada suatu segitiga siku-siku, sisi di depan sudut C adalah sisi C. Sisi di depan sudut A adalah sisi A, dan sisi di depan sudut B adalah sisi B. Kita perhatikan bersama pada segitiga ini, sisi yang paling panjang adalah sisi C, atau sisi C itu disebut juga sebagai sisi miring dan tepat berada di depan sudut siku-siku. Maka berdasarkan teorema Pitagoras diperoleh C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Bagaimana jika diketahui C dan A? Kita akan menentukan panjang sisi B. Maka diperoleh hubungan rumusnya adalah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Demikian jika kita menentukan panjang sisi A, maka diperoleh A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang B pangkat 2. Untuk lebih jelasnya lagi, mari perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui satu segitiga siku-siku ABC dengan panjang A 4 cm, panjang B 3 cm. Tentukanlah panjang C. Maka diperoleh C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan 16 tambah 9 sama dengan
25. C sama dengan akar dari 25. Maka nilai C sama dengan 5. Sehingga diperoleh C sama dengan 5 cm. Oke adik-adik, kita tahu bersama bahwa ketika kita mempelajari sesuatu, maka sesuatu yang kita pelajari tersebut tentunya kita harus mencari tahu apa manfaatnya dalam kehidupan setiap hari. Demikian juga dengan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras sangat bermanfaat dalam kehidupan setiap hari. Banyak sekali manfaat dari teorema Pythagoras. Contoh salah satunya adalah misalnya di sini ada gambar. Ada gambar tangga yang disandarkan terhadap tembok. Tinggi tembok 3 meter. Panjang ujung tangga terhadap tembok atau di sini adalah lebar dari sebuah kolam adalah 4 meter. Maka ketika kita mempelajari teorema Pythagoras, kita dapat menghitung berapa panjang tangga yang tersandar pada tembok tersebut. Karena itu, selanjutnya di saat ini, bersama-sama kita akan mengidentifikasi masalah sehari-hari yang berkaitan dengan teorema Pythagoras, serta menyelesaikan masalah nyata di kehidupan setiap hari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Berikut ini akan disajikan beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan teorema Pythagoras. Nah, masalah-masalah apa saja? Ini yang pertama. Kita lihat ini ada gambar, ada sebuah menara dengan tinggi 90 meter. Selanjutnya di sini ada perahu A dan perahu B. Masing-masing perahu ini ada tali yang mengikat antara ujung menara terhadap masing-masing perahu. Ada jaraknya, panjangnya 150 meter dan ada panjangnya 410 meter. Dengan teorema Pythagoras, kita dapat menentukan jarak dari titik C terhadap posisi kapal atau perahu A ataupun jarak dari titik C terhadap posisi kapal B. Selanjutnya, ini ada gambar pohon. Jadi ada gambar pohon dengan tinggi pohon sepanjang C ke D. Jika diketahui jarak dari titik C ke titik A dan dari titik D ke titik A, maka dengan teorema Pythagoras kita dapat menentukan tinggi pohon tersebut. Jadi misalnya di sini tinggi pohonnya tidak diketahui. Kita mau cari tahu nih berapa tinggi pohon. Maka konsep teorema Pythagoras dapat kita terapkan di sini. Asalkan kita tahu jarak dari titik C ke titik A dan jarak dari titik A ke titik D. Selanjutnya, ya ini yang pertama manfaat yang sudah Ibu sampaikan tadi pada saat pemaparan tentang manfaat. Misalkan ada sebuah tangga dengan panjang 5 meter disandarkan terhadap dinding dengan tinggi dinding 4 meter. Dengan teorema Pythagoras kita dapat menghitung panjang lantai atau jarak dari dinding ke tangga. Di sini disimbolkan dengan huruf X. Jadi kita dapat menentukan berapa nilai X asalkan kita tahu berapa panjang tangga dan berapa tinggi dinding. Jadi berapa tinggi dinding dari lantai sampai di ujung tangga. Nah,
Selanjutnya, mari kita melihat bersama langkah-langkah menyelesaikan masalah terkait teorema Pitagoras. Yang pertama, nyatakan masalah yang ada dalam sketsa segitiga siku-siku. Jadi kita perhatikan bersama langkah-langkah kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa dikatakan ini berupa soal cerita yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Langkah yang pertama yaitu nyatakan masalah yang ada dalam sketsa segitiga siku-siku. Yang kedua, letakkan unsur-unsur yang diketahui pada posisi yang tepat sesuai masalah. Yang ketiga, gunakan teorema Pitagoras untuk menemukan solusi. Ada satu contoh soal nih. Seorang nakoda kapal melihat puncak mercusuar yang berjarak 100 meter dari kapal. Jika diketahui tinggi mercusuar 60 meter, tentukan jarak nakoda dari puncak mercusuar tersebut. Kita perhatikan bersama penyelesaian dari contoh soal ini. Langkah yang pertama tadi kita buat, nyatakan masalah di atas dalam sketsa segitiga siku-siku. Dilanjutkan dengan langkah yang kedua, meletakkan unsur-unsur yang diketahui pada sketsa yang kita buat tadi. Nah, di sini, jadi kita buat sketsanya kurang lebih seperti ini karena dikatakan bahwa ada seorang nakoda kapal, dia melihat puncak mercusuar yang berjarak 100 meter dari kapal. Jadi kita buat sketsanya seperti ini. Ini misalnya ada nakoda kapal, dia melihat puncak mercusuar. Tinggi mercusuar 60 meter, jarak kapal terhadap mercusuar tersebut adalah 100 meter. Nah, kurang lebih seperti ini jika disketsakan menjadi segitiga siku-siku. Unsur-unsurnya sudah kita letakkan, unsur-unsur yang diketahui kita letakkan pada sketsa yang kita buat tadi. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu kita menggunakan teorema Pitagoras untuk menemukan solusi. Misalkan jarak dari nakoda ke puncak mercusuar sebagai D. Jadi kita buat pemisalan yang belum diketahui tadi, jarak dari nakoda ke puncak mercusuar kita misalkan sebagai huruf D. Maka berdasarkan konsep dari teorema Pitagoras diperoleh D pangkat 2 sama dengan 100 pangkat 2 tambah 60 pangkat 2. D pangkat 2 sama dengan 10.000 tambah 3.600. D pangkat 2 sama dengan 13.600. D sama dengan akar dari 13.600. D sama dengan 116,62. Maka jarak dari nakoda ke puncak mercusuar adalah 116,62 meter. Ya, jadi ini adalah langkah-langkah bagaimana kita menyelesaikan suatu soal cerita yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Oke, sekarang mari kita lihat kesimpulan dari pembelajaran kita saat ini. Berdasarkan gambar segitiga di samping, segitiga ABC, maka dapat disimpulkan yang pertama, sisi siku-siku atau sisi yang saling tegak lurus dari gambar tersebut adalah sisi A dan sisi B. Kesimpulan kedua, sisi miring adalah sisi C. Jadi sisi miring adalah sisi C atau sisi yang paling panjang, sisi yang berada tepat di depan sudut siku-siku. Yang ketiga, ini konsep teorema Pitagoras.
C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang B pangkat 2. B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Kesimpulan keempat adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras, yaitu yang pertama, nyatakan masalah yang ada dalam sketsa segitiga siku-siku. Kedua, letakkan unsur-unsur yang diketahui pada posisi yang tepat sesuai masalah. Yang ketiga, gunakan teorema Pythagoras untuk menemukan solusi. Demikian kesimpulan dari pembelajaran melalui video kita di saat ini. Oke, kita telah belajar tentang teorema Pythagoras. Semoga pengetahuan yang kita terima di hari ini boleh bermanfaat di kehidupan kita setiap hari. Dan sampai kita berjumpa lagi pada materi-materi selanjutnya.